Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan nih teman-teman. Dan hari ini adalah hari ulang tahun temennya si Twin teman-teman. Jadi ini tuh aku mau ngajakin anak-anak buat pergi ulang tahun dulu. Nah, anak-anak itu sweet banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat deh pegangan tangan, Masya Allah ya. Nah, ini tuh rumahnya deket banget kok ya teman-teman, yaitu di warung yang tempat aku sering banget belanja. Pokoknya ini deket banget. Jadi sebelum kami pergi ke tempat yang ulang tahun, ini mau mampir dulu ke rumah kakak ipar karena memang mau barengan gitu ya sama anaknya kakak ipar juga. Oh ya teman-teman, gimana nih menurut kalian si Twin dengan rambut barunya yaitu pendek? Kalau menurut aku mah cocok banget ya teman-teman, Masya Allah, jadi gemes gitu ya, terus juga kayak lebih berisi gitu ya anak-anak teman-teman. Terus juga nih ya, setelah anak-anak itu rambutnya pendek, aku ngurusinnya juga lebih simple teman-teman, juga lebih enak lah gitu ya, tinggal disisir-sisirin doang. Masya Allah, ini gemes banget ya. Itu adalah anak kakak ipar aku ya teman-teman, atau kalau situ itu manggilnya abang ya, atau misalnya manggilnya acu, karena kan Pak suami itu adalah orang acu ya teman-teman, orang ocu gitu ya, yang itu orang yang ada di yang ada di Pekanbaru gitu ya, dan tempatnya itu di Kabupaten Kampar ya. Jadi kalau di sini tuh manggil abang itu ya manggilnya itu Ocu atau Acu. Jadi ini anak-anak manggil anak kakak ipar aku Acu aja. Karena kan kakak ipar aku tuh punya 3 anak ya teman-teman, cowok semua, dan yang paling besar itu situ ini tuh manggilnya Uwo, yang tengah manggilnya Ongah, dan yang paling kecil manggilnya Acu. Anak kakak ipar aku tuh umurnya tuh beda tipis ya sama si Twin, karena pas kakak ipar aku tuh lahiran, aku tuh lagi hamil teman-teman, dan aku yang nemenin kakak ipar aku pas dia itu lahiran di rumah sakit, karena dia itu memang sesar ya. Tapi kalau anaknya yang 2 sebelumnya itu tuh nggak sesar teman-teman, nah lahirannya itu normal, tapi anak yang kecil itu kemarin sesar gitu ya. Jadinya yang nemenin dia itu di rumah sakit itu aku. Tapi ya gitu ya teman-teman, pas hamil itu gitu ya, waktu itu masih kecil gitu ya hamilnya, kayaknya baru hamil sekitar 4 bulan lah gitu ya, waktu itu masih hamil-hamil 4 bulan tuh aku di rumah sakit nemenin kakak ipar aku. Makanya si Twin sama anak kakak ipar aku tuh kelihatan seumuran gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kayak si Twin itu kan ada temennya, jadi nanti tuh kayak mau sekolah itu barengan gitu, terus juga mau main tuh bisa barengan gitu. Oke deh teman-teman, setelah pulang acara ultahan gitu ya, di sini aku tuh mau beres-beres sedikit gitu ya teman-teman. Aku tuh entah kenapa gitu ya, sampai di rumah entah kenapa kepikiran pengen mindahin si oven aku tuh ke sini gitu teman-teman, di atas lemari yang warna biru ini. Nah, buat kalian tuh yang udah nungguin kapan di stiker, sabar ya teman-teman, karena memang aku tuh masih belum nemu stiker yang sesuai gitu ya, yang sesuai segala-galanya lah gitu ya, dari yang apa namanya, yang motifnya nanti dapat yang sesuai tapi ongkirnya kemahalan gitu ya. Jadi kalau ada ongkirnya yang murah malah motifnya yang nggak suka gitu. Jadi aku masih nyari-nyari teman-teman. Tapi aku bakal usahain sih secepatnya itu pengen beli ya, karena emang pengen banget deh ngelihat si lemari warna biru ini tuh di stiker, terus juga lemari piring aku itu juga di stiker gitu. Aku tuh sebenarnya pengen banget teman-teman punya lardebak satu lagi ya, buat naruh stok belanjaan. Buat naruh stok belanja bulanan, bukan bulanan sih, tapi belanja kebutuhan gitu loh teman-teman. Jadi lemari aku yang warna coklat itu nanti bisa aku alih fungsikan buat tempat-tempat yang lain gitu ya, bisa buat naruh tempat sepatu juga gitu ya, atau mungkin buat tempat yang lain lah gitu teman-teman. Karena dia itu warnanya kan coklat sendiri di situ ya, jadi kayak kurang cakep gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti ada lardebak gitu ya teman-teman satu lagi, nah itu tuh bisa bisa dipakein keranjang-keranjangan pink yang itu loh, yang motif rotan itu, buat naruh belanjaan gitu, jadi ngambilnya juga enak gitu ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa, sabar-sabar aja dulu, semoga nanti tuh ada rezekinya ya. Pokoknya itu salah satu wishlist aku sih, semogalah segera ada rezekinya buat ngebeli ya, karena aku tuh udah ada sih lihat-lihat gitu di Shopee.
Di sini tuh aku nyoba aja ya teman-teman naruh ovennya tuh di sini gitu ya. Terus, bukan blender deng, chopper aku yang Meko, yang aku taruh di atas, di atas ambalan yang dekat kompor itu nanti mau aku pindahin ke lerba ini teman-teman. Jadi, biar lebih enak aja ngambilnya gitu ya. Karena memang chopper itu juga sering aku pakai teman-teman buat masak, kadang itu agak ngerasa riweuh aja gitu ya buat naik-naik ke atas lerbak, ke atas ambalan gitu ya teman-teman. Ambalannya kan agak tinggi ya, sedangkan aku tuh memang orang itu agak ini ya teman-teman, agak smekot gitu ya. Jadi kayak kurang tinggi gitu, alhasil kadang tuh agak jinjit-jinjit ngambilnya, kadang rempong gitu ya, makanya aku mau pindahin. Di sini tuh pokoknya aku tuh mau nata-nata sedikit aja sih teman-teman. Ini tuh tadi habis pergi ulang tahun anak-anak tuh rasanya agak-agak capek gitu ya teman-teman. Makanya di sini tuh nyari sesuatu yang bisa bikin mood booster, dan udah kayak gitu aja sih teman-teman penataannya dulu. Dan di sini tuh aku, aku mau turunin ini si choppernya, terus ini aku mau cuci karena ini tuh berminyak banget. Padahal itu tuh tinggi ya teman-teman, tapi ini tuh ternyata Masya Allah berminyak banget teman-teman, itu chopper-choppernya semuanya. Padahal ini tuh pakai nggak baru aku pakai gitu ya, bukan karena aku tuh nggak bersih nyucinya, sebelumnya itu enggak teman-teman, memang kena percikan minyak gitu. Dan ini tuh beneran deh lengket banget teman-teman, jadi ya udah aku mau cuci dulu sebelum aku simpen ya. Inilah apa teman-teman salah satu alasannya aku tuh pengen mindahin gitu ya, ini tuh dari atas ambalan itu. Jadi mungkin ambalan itu mungkin yang lain aja kali ya taruh di situ ya, nanti nggak tahu sih apa gitu ya. Tapi kalau yang barang-barang kayak gini taruh di situ, aduh ternyata, ternyata minyak kan teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya suaranya masih bindeng dan belum normal seperti biasa, karena memang di sini tuh masih batuk plus pilek. Karena seperti yang kalian tahu kalau misalnya kita tuh batuk sama pilek, itu emang, sembuhnya itu biasanya lumayan lama ya teman-teman, aku juga sering gitu sih. Bahkan kadang tuh ya teman-teman bisa kayak sampai sebulanan gitu loh untuk batuk sama pileknya. Cuman ini batuknya tuh nggak yang separah yang kemarin-kemarin sih, udah agak mulai mendingan. Kalau ditanya apa obatnya, aku tuh cuman ini ya teman-teman, cuman minum teh hangat, kasih jahe, terus juga sesekali aku minum, air jeruk nipis dikasih kecap gitu. Udah sih gitu aja teman-teman ya, aku juga nggak ada sih beli obat-obat batuk di apotik tuh nggak ada. Palingan kalau untuk di apotek itu aku paling belinya obat, sakit kepala aja gitu ya, karena batuk sama pilek terkadang tuh sakit kepala. Jadi kayak misalnya aku belinya itu obat sakit kepala gitu ya, kayak, pokoknya obat sakit kepala lah gitu ya, nggak usah nyebutin merek. Oke deh teman-teman, ini aku mau susun dulu untuk choppernya gitu ya, aku mau taruh di sini dulu. Nanti deh teman-teman, kalau misalnya ada waktu lagi aku mau nata-nata lagi, tapi aku mikirin dulu gimana caranya biar lebih rapi gitu ya, ini tuh barang-barang aku tersusunnya. Kalau untuk sekarang sih begini aja dulu ya, ya ini sih udah lumayan rapi ya, tapi menurut aku kurang cocok aja gitu ya, kurang bagus aja penataannya teman-teman. Jadi ntar deh ya kalau misalnya udah, nemu entah siapa tahu udah kebeli rak lagi gitu ya, atau apa gitu ya teman-teman, biar bisa ditata ulang dan biar dibikin lebih rapi. Nah teman-teman, setelah tadi aku tuh, beres-beres di dapur ya, ternyata Pak suami itu pulang kerja, dan Pak suami itu tuh mau berkebun teman-teman, mau naruh bukan naruh sih, mau ngasih pupuk ya teman-teman ke cabe. Ini tuh, bukan pupuk kimia ya, tapi pupuk kandang teman-teman, itu dibeli per karung itu 10.000 apa 15.000 gitu ya teman-teman harganya. Jadi Pak Sam itu belinya 2 karung karena ya emang, perlu ya buat tanaman. Nah ini cara masangnya atau cara ngasih pupuknya tuh gini ya teman-teman, dikasih lingkaran gitu, terus dikasih deh pupuknya. Kalau bisa pupuknya tuh jangan langsung ke rumpun cabenya teman-teman, karena takutnya nanti cabenya itu panas karena si pupuknya nih ya, terus nanti cabenya malah mati gitu. Jadi kayak di ini aja, di, lingkarannya gitu aja. Kalau untuk urusan berkebun teman-teman, Pak Sam itu emang lebih telaten ya. Pokoknya mohon doanya ya teman-teman, semoga cabenya ini nanti tuh tumbuh subur. Karena, sebelumnya itu sebenarnya agak rada-rada trauma ya teman-teman nanam cabe, karena kemarin tuh kan cabenya tuh banyak yang busuk gitu ya karena kena hama. Semoga aja yang kali ini tuh bagus, dan, kalau seandainya ini tuh nanti kayak yang kemarin juga
Mungkin next kalau menanam cabe, kami tuh mau di polybag aja gitu ya, tapi ya udah nyoba dulu yang ini, pokoknya semoga aja lah yang ini tuh nanti hasilnya itu bagus gitu ya. Walaupun buahnya nggak banyak teman-teman, kalau dia itu buahnya itu bagus gitu ya, sehat-sehat itu rasanya seneng banget. Kalau yang kemarin tuh kan buahnya itu bener-bener lebat banget teman-teman, besar-besar banget ya. Tapi ya gitu teman-teman, si cabenya itu tuh belum sampai tua, dia udah jatuh, terus juga udah menghitam sendiri gitu ya, karena memang kena hama. Oh ya teman-teman, kalau kalian berpikir kameranya pindah-pindah itu karena digeser sama ayahnya Twin, kalian salah ya teman-teman. Karena ayahnya Twin teman-teman dari dulu sampai sekarang itu masih sama ya. Kalau misalnya urusan mindah-mindahin kamera, dia itu paling anti gitu ya. Pokoknya kalau misalnya aku ngevideoin Pak suami gitu ya, terus juga kameranya pindah-pindah, berarti ya itu aku mindahin. Kalau Pak suami mah nggak ada cerita teman-teman. Ya paling itu dicuekin doang gitu ya. Dia tuh kayak apa namanya, kayak ya udah males gitu mindah-mindahin. Jadi kalau misalnya aku mau ngevideoin dia, ya udah aku itu sekalian jadi mandor teman-teman di sebalik layar gitu ya. Di sini tuh pokoknya aku tuh sengaja ya teman-teman ngevideoin Pak suami biar kalian tuh juga nggak bosan ngeliatin aku mulu gitu ya. Jadi sesekali yang jadi artisnya itu adalah ayahnya si Twin. Ini tuh ayahnya Tun itu baru pulang kerja gitu teman-teman. Jadi karena memang, tadi malam si pupuknya itu udah dipesen gitu ya sama pak suami. Jadi itu langsung langsung ditaburin gitu, biar ini ya, biar cabenya itu bagus. Karena ini tuh cabenya kayak kurang bagus ya, nggak tahu sih entah dari bibitnya kayak kurang gitu loh teman-teman suburnya. Tapi mungkin karena itu baru-baru ditanam kali ya. Nah sekalian di sini tuh ayahnya Twin mau mangkas si pucuk, ini ya teman-teman, itu apa sih namanya, pucuk matoa ya, buah matoa. Nah itu tuh mau ditebas untuk pucuknya biar dia itu lebih rimbun gitu ya nantinya. Karena kan kalau matoa itu dia, pohonnya itu besar, rimbun, dan banyak dahan-dahannya biasanya kan. Nah kan buahnya itu tumbuhnya di situ ya teman-teman. Jadi ini mau ini ya mau ditebas aja sama ayahnya si Twin. Biar katanya itu lebih subur gitu ya. Jadi ya semogalah nanti tuh subur gitu ya. Nah di sini ya, ayahnya tuh mau lanjut teman-teman buat nanamin beberapa pohon terong. Kemarin tuh pas aku beli cabenya itu aku sebenarnya beli bibit terong juga teman-teman. Cuman ayahnya tuh itu kemarin tuh katanya kebingungan mau nanam di mana. Jadi aku bilang sayang loh bibit terongnya nggak ditanam, aku bilang gitu kan. Apalagi kan itu bibitnya dibeli gitu ya, walaupun harganya 1.000-an kan sayang gitu. Jadi aku bilang aja sama ayah Twin biar ditanamnya di sini aja gitu ya, di ini dekat bekas pembakaran. Karena emang aku juga beli bibit terongnya nggak banyak teman-teman, cuma 3 batang gitu. Jadi pengen ditanam di sini aja lah gitu ya. Semoga lah nanti tuh nggak dipatok-patokin gitu ya sama ayam. Di sini tuh kalau mau berkebun tuh itulah teman-teman susahnya ya. Ayam tuh banyak teman-teman, ayam tetangga ya. Kalau ayamku mah udah nggak ada habis. Kalau ayam tetangga mah ya Allah ya teman-teman, mereka tuh banyak banget. Pokoknya kalau kita punya tanaman, terus kalau nggak dikandangin udah deh ya teman-teman, itu ayam tuh banyak banget yang ini ya, yang matok-matokin gitu. Jangankan kebun ya teman-teman, itu aja kadang pagar kebuka teman-teman, itu ayam udah ngantarin nya ke situ ya, ngantarin kotorannya ke teras. Kadang aku tuh kesel banget lah teman-teman. Orang yang punya ayam, kita yang ngebersihin tainya gitu kan, kita yang ngebersihin kotorannya lah gitu. Jadi kadang tuh ya mau gimana gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalnya kayak punya kebun ya udah kita antisipasi dengan cara pasang itu ya pagar-pagaran kayak gitu ya. Terus kalau rumah ya udah pintunya ditutup atau misalnya dipasangin pagar biar nggak banyak ayam gitu. Oke, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.